Ya, selamat malam rekan-rekan. Ini adalah bagian yang kedua dari percakapan dialog Bapak Kusnadi dengan beberapa rekan muslim. Yang pertama tadi intinya adalah memang tidak ada bukti apapun, setitik pun, satu iota pun atau satu apapun yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mewahyukan pewahyuannya kepada Muhammad. Sang Gohiro kata Pak Kusnadi, sang apa makhluk mahiro kata Pak Kusnadi, mahiro, makhluk Goahiro, Goairo gitu kan. Ya, makhluk Goairo itu tidak pernah menyatakan kepada Muhammad bahwa dia itu adalah Allah gitu kan. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada uji materi, tidak ada data empiris, dan tidak ada apa-apa. Semua hanya berdasarkan klaim. Lalu kita dengarkan lagi kelanjutannya ya. Jawab kok. Pertanyaan kamu itu gampang ya. Gampang banget dijawab gitu loh. Nanti akan dijawab pakai isi Bible kamu sendiri. Selesai. Ya kan? Kamu jawab dulu aja pertanyaan saya, Kus. Ya. Apakah itu firman Tuhan yang kamu sebut sebagai firman Tuhan? Lalu kamu bandingkan dengan Al-Quran. Baca dulu Bible kamu, makanya belum lagi sejarah biografinya Paulus ya kan. Paulus ke sini nggak bisa karena dihadang sama Yahudi. Lalu pindah kemana. Itu yang kamu sebut sebagai firman Tuhan. Ya, surat-surat dia kepada jemaatnya di Roma dan lain sebagainya. Ya mestinya kan kamu bandingkan gitu loh, menggunakan akal budi kamu untuk kamu bandingkan. Sekarang saya minta kamu jawab dulu siapa Theophilus itu, ya. Lukas membuka tulisan dia dalam kitab kanonimnya dengan sebutan Theophilus yang terhormat. Bukan Yesus yang terhormat loh. Ya, kamu jelaskan dulu ke saya soal itu, lalu nanti saya akan jelaskan ke kamu soal apa yang kamu minta itu. Ya, hadis-hadis tentang Isra Miraj aja udah dalam Islam udah jelas ya kan. Ya, belum lagi dalam perjanjian lama siapapun yang bertemu dengan Tuhannya dia pasti binasa. Ayat-ayat seperti itu aja udah tinggal ditampilin kamu keok gitu loh, Kus. Kalau Anda yakin bahwa Allah sendiri yang membuat pernyataan itu, tunjukkan di ayat mana, di surat mana Allah pernah datang kepada Muhammad seperti halnya Allah datang menyatakan diri kepada Musa di tahap 14. Kok aneh? Selama 22 tahun pewahyuan kepada Muhammad, tidak pernah sekalipun Allah menyatakan diri kepada Muhammad. Kenapa itu? Kok Anda menipu diri Anda sendiri dengan ngaku-ngaku itu firman Allah? Itu yang gak habis pikir. Kalau Anda itu di pesantren silahkan, tapi ini lintas agama. Di dalam 3 tahun misi daripada Yesus, Allah pernah menyatakan diri dengan memperdengarkan suaranya dari langit. Nah itu ada bukti. Nah sekarang yang Muhammad mana? Pengakuan dari Allah langsung deh. Itu kan menurut Anda yang tidak tahu tentang Islam. Sekarang Anda mengatakan Tuhan bicara langsung kepada Yesus ketika Yesus dibaptis. Saya tanya, ketika dibaptis Yesus itu berkata tuh untuk umat Kristen atau untuk umat Israel? Saya tanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Israel itu meyakini Yesus sebagai Tuhan seperti Kristen atau tidak? Kalau iya, oke. Saya akui kebenarannya. Bukti apa? Siapa di situ saksinya? Bukti apa? Emang gue percaya? Emang gue percaya? Kusnadi. Dari dulu lu ngomong seperti itu. Berarti lu ngakuin Tuhan lu ada 3. Emang kelihatan itu yang ngomong di surga itu kelihatan wujudnya. Siapa tahu iblis, ya kan? Siapa tahu kan iblis, bisa aja kan makhluk Pulau Patmos.
yang bertanduk 7. Dengar tadi pernyataannya Pak Gusnadi, Pak Pendeta Gusnadi. Yang paling sahih yang dia minta itu dari Allah langsung karena dia yang mengutusnya. Waduh, makin bingung ente. Ya kalau Anda pijakannya karena Anda melihat materinya, ya itu berarti Anda mengasumsikan bahwa itu dari Allah. Iya kan? Kan itu asumsi Anda sendiri. Jadi Anda menipu diri Anda sendiri dengan asumsi-asumsi Anda sendiri yang akhirnya bergulir sampai sekarang. Cuman karena Anda menyampaikan ini kepada lintas agama, maka Anda baru mikir dan gak bisa jawab kan? Mana Allah pernah menyatakan langsung kepada Muhammad? Masalah Anda percaya atau tidak, Allah memperdengar suaranya kepada Yesus di hadapan banyak orang, ya itu kan urusan Anda. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa peristiwa itu ada. Maka itu saya tanya, apakah Allah pernah menyatakan seperti halnya Allah menyatakan kepada Musa? Enggak. Di tahap 14. Kalau Anda bilang nggak ada, ya oke. Terus apa lagi? Kan Allah bisa menyatakan diri kepada Muhammad lewat berbagai cara. Banyak kok caranya. Anda bisa lihat contoh kepada nabi-nabi Israel, Allah selalu menyatakan diri. Mengapa kepada Muhammad kok tidak? Kok Anda tidak curiga bahwa itu adalah iblis yang ngaku-ngaku? Iblis yang datang menyamar sebagai malaikat kepada Muhammad. Kenapa Anda tidak pernah curiga soal itu? Hah? Saya kadang ingin ketawa ya. Sebenarnya yang berasumsi itu umat Kristen atau umat Islam, Bang. Nih ya, saya kasih tahu ya. Islam itu dari pertama bangun tidur sampai tidur lagi ada dalilnya, Bang. Sampai cara membuang air besar pun ada dalilnya, Bang. Jadi harus paham, Islam itu diatur oleh dalil hidupnya. Jadi bukan berasumsi. Nah justru saya mengatakan Kristen lah yang berasumsi. Semua ibadah Kristen tidak ada dalilnya. Tuhan pun tidak ada dalilnya. Dan menuhankan Yesus pun. Bagaimana Anda mau mengatakan bahwa Islam berasumsi? Sementara Anda mengatakan berdalil. Sementara Anda belum pernah menyampaikan satu dalil pun. Perintah dalam beribadah Kristen. Menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Anda dalilnya tidak ada, apalagi Yesus mengenal Kristen tidak ada. Yang berasumsi itu siapa? Saya jadi pengen ketawa. Anda itu udah kepepet. Sekarang pertanyaan Anda rubah lagi. Tadi Anda bilang minta bukti dari Al-Quran. Mana yang menyatakan kalau Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan berkat pengakuan Allah itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan atau mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang Anda minta pembuktian lain. Seandainya saya terapkan pemikiran, pola pikir Anda ini kepada agama Anda, apakah Anda mampu akan menjawab itu? Sekarang begini, Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya akan menjelaskan itu kepada Anda. Tetapi yang saya minta sekarang dulu biar enak diskusi kita, biar Anda tidak kelihatan dongo, cuman bertanya saja. Saya sudah menjawab tadi pertanyaan Anda, pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan dirinya yang memberikan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya minta satu saja dari Anda, pengakuan dalam kitab Anda kalau Tuhan Anda itu yang menurunkan Alkitab kepada Kristen atau Nabi Anda atau si Paulus atau si siapa yang Nabi Anda katakan Nabi. Ingat, Alkitab. Coba Anda buktikan dulu itu.
Setelah itu, saya akan menjelaskan kepada Anda kalau Nabi Muhammad SAW itu pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini biar enak diskusi kita satu-satu. Kalau Anda selalu bertanya, sudah saya jawab, bertanya lagi, Anda itu kelihatan dungu jadinya. Soalnya cuma Anda aja yang bertanya. Kasih dong kesempatan saya, biar deal, diskusi enak. Situ nanya satu, saya nanya satu. Ayo, buktikan dengan dalil. Ya saya juga masalah Anda percaya atau tidak ketika Jibril datang, utusan Allah, ya, untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Percaya atau tidak, itu terserah ente. Mau percaya syukur enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas, ya, di dalam Al-Quran, iblis adalah musuh yang nyata, yang terbuat dari api. Nah, Tuhan elu di kitab Wahyu mirip gitu loh, mirip karena apa? Serba api, ya kan? Dari mulutnya keluar pedang bermata dua, ya. Pandangannya matanya seperti terik matahari, boro-boro menyejukkan. Di situ kita, ya, melihat. Saya pertanyakan nalar Anda yang saya anggap kebalik gitu. Kalau mau membuktikan sebuah kitab itu berasal dari Allah, itu bukan meneliti materinya. Sebagus apapun materi itu tidak membuktikan bahwa itu dari Allah. Anda setuju nggak? Atau Anda nggak mau bantah? Kalau mau bantah, Anda bantah dulu nalar ini. Gini aja. Tadi kau sudah memintakan kepadaku mengenai sebuah pengakuan dari Allah. Apakah nabi-nabi terdahulu termasuk Muhammad dan sebelum-sebelumnya itu mereka beragama Muslim, ya? Itu sudah aku sebutkan itu. Walaupun sedikit agak terbata-bata karena lidahku sedang sariawan. Sekarang kutanya kepada kau, ada tidak di Biblemu mengatakan bahwasanya Tuhanmu yang kau tuhankan itu menyatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Kristen? Ada tidak? Kalau ada, tolong jelaskan kepadaku. Seperti apa yang aku jelaskan kepadamu itu? Ya, kalau tidak ada berarti kau hanya asumsi. Kau dari semalam asumsi sebenarnya. Apakah untuk Israel atau tidak? Dan apakah orang Israel itu percaya atau tidak? Itu nggak penting. Yang penting peristiwa pengakuan Allah tentang kedatangan Yesus ke muka bumi ini, itu terjadi. Sekarang Anda mengatakan tentang masalah turunnya wahyu atau firman yang dibandingkan dengan kepada Musa saat itu, ya. Sekarang saya tanya, siapa saksinya manusia yang melihat Allah langsung berbicara kepada Musa? Siapa saksinya? Melihat wujudnya Tuhan itu seperti apa? Hanya Musa yang bisa lihat. Bisa aja Musa menyampaikan kepada manusia bohong. Seperti halnya yang Anda menganggap Nabi Muhammad itu bohong. Siapa yang bisa melihat? Cuma Musa sendiri kan? Sekarang ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, hanya Nabi Muhammad sendiri yang tahu kan? Tidak ada orang yang bisa melihat. Anda berkata Nabi Muhammad itu bohong. Saya pun bisa berkata Musa bohong. Siapa yang bisa melihat Allah selain Musa? Tidak ada saksi. Anda mau minta bukti, Anda mau minta apapun. Kisah itu ditulis di dalam sebuah kitab Injil yang disaksikan oleh banyak orang. Ya kalau Anda mau bukti, ya Anda harusnya hidup di zaman itu. Cuman sangat disayangkan Anda tuh terlambat lahir. Jadi Anda hanya bisa menjadi saksi di zaman ini aja. Dan Anda harus terima kenyataan bahwa saksi-saksi di zaman itu sudah cukup untuk Anda ketahui. Masalah Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan saya.
Menurut saya, karena Islam itu memang tidak bisa menjawab dan tidak punya legalitas ataupun bukti bahwa Allah menyatakan diri kepada Muhammad, maka Islam mencari jalan untuk meyakinkan dan menipu dirinya sendiri, yaitu dengan melihat materinya. Makanya saya katakan, sebagus apapun materi di dalam Quran itu tidak membuktikan bahwa Quran itu dari Allah. Jadi Anda sudah ada kecacatan di dalam berpikir. Nah, itu Islam. Karena Islam memang tidak punya bukti. Itu masalahnya. Dia harus cari-cari jalan untuk menipu dirinya. Ya, karena Anda tidak mau terima kenyataan bahwa Islam itu bukan dari Allah gitu. Bang Kusnadi, Yesus itu emang bahasa dari mana sih? Tolong sih jelaskan Yesus itu bahasa dari mana? Bingung saya. Anda tidak paham. Jadi wahyu ya, Tuhan itu ya karena dasarnya Anda melihat si Tuhan itu kan seperti sekarang Yesus Anda bisa dilihat secara kasat mata gitu kan. Tapi kalau melihat sejarahnya, Musa itu tidak melihat Tuhan itu hanya dia sendiri, Bang. Tidak ada orang-orang lain bisa melihat. Maaf Pak, enggak, saya Musa sendiri. Baca tuh di Keluaran 20, orang banyak yang mati. Memang mereka melihat dari kejauhan, tapi saksi matanya ada. Ada saksi matanya. Jadi kesimpulannya memang ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku bahwa dia mewahyukan kepada Muhammad, tetapi buntutnya adalah itu hanya cuma klaim karena tidak ada saksi. Yang dibincangkan di sini adalah saksi di luar pelaku itu, saksi yang lain di luar pengakuan dari pelaku. Gitu saja. Jadi memang tidak ada satupun setitik pun bukti bahwa Allah pernah mengejawantahkan firman-Nya kepada Jibril, lalu Jibril mengejawantahkan firman-Nya kepada Muhammad. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita.